Sepenting bakat, mentalitas adalah bagian besar dari keberhasilan dalam sepak bola. Setiap olahraga memiliki kutukan atau kepercayaan mistis yang berkembang selama bertahun-tahun. Tetapi di dunia sepak bola, kutukan atau kepercayaan yang tidak masuk akal terbukti bisa mempengaruhi mentalitas para pemain dan bahkan menghambat keberhasilan klub. Ini terutama terjadi ketika klub atau pemain terus-menerus gagal memenuhi harapan besar yang telah ditetapkan. Dalam video kali ini, kami akan membahas 6 kutukan terkenal dalam sejarah sepak bola dan bagaimana kutukan itu bisa mempengaruhi keberhasilan klub atau pemain. Kami akan menguraikan kutukan tersebut dan mengungkapkan fakta-fakta yang terkait dengan mitos tersebut. Nomor 7 di Manchester United. Dalam tradisi klub, nomor 7 Manchester United dipakai oleh legenda-legenda seperti George Best, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham, dan Cristiano Ronaldo. Namun sepeninggal Ronaldo, nomor 7 ini selalu membawa tekanan dan kegagalan bagi setiap pemain yang memakainya selama 1 dekade terakhir. Ketika Ronaldo pergi ke Real Madrid pada 2009, nomor 7 diberikan kepada Michael Owen, pemain yang prestasinya hanya sebatas memenangkan derby Manchester. Antonio Valencia mengenakannya pada 2012 setelah dinobatkan sebagai Sir Matt Busby Player of the Year. Tetapi kemudian ia kembali ke nomor lamanya, yaitu 25. Angel Di Maria dan Memphis Depay hanya bertahan selama 12 dan 18 bulan saja. Sementara Alexis Sanchez juga hanya bermain 32 laga dan hanya mencetak 3 gol saja. Total pemain nomor 7 Manchester United hanya mencetak 14 gol di Premier League dalam 10 tahun terakhir. Kutukan nomor 7 ini telah membuat para pemain kesulitan untuk memenuhi harapan yang diberikan oleh para penggemar dan manajemen klub. Kucing mati Racing Club. Kisah aneh yang terjadi di Argentina menimpa Racing Club, salah satu dari 5 klub besar lokal di negara tersebut yang pernah meraih gelar Copa Libertadores dan Piala Intercontinental pada tahun 1967. Pada tahun yang sama, klub ini dikutuk setelah supporter klub Independiente yang mengambil kucing mati berwarna hitam dan menguburnya di stadion mereka. Sejak saat itu, Racing Club tidak mampu meraih kesuksesan seperti yang mereka dapatkan pada tahun 1960-an. Pada dekade 1970-an, klub ini tidak berhasil meraih satupun gelar, dan bahkan terdegradasi dari liga teratas Argentina pada tahun 1983. Meskipun 6 dari 7 kucing mati tersebut berhasil ditemukan selama bertahun-tahun berikutnya, 1 ekor masih belum ditemukan. Kutukan ini tetap berlanjut, dan Racing Club harus mengalami kebangkrutan pada tahun 1998. Setahun kemudian, seorang pendeta melakukan eksorsisme di stadion tersebut di depan 100.000 orang, dan tak membuahkan hasil. Pada tahun 2001, manajer baru Reynaldo Merlo memerintahkan pencarian lengkap, dan akhirnya kucing terakhir tersebut berhasil ditemukan. Tak lama setelah itu, Racing Club berhasil memenangkan Apertura 2001, gelar pertama mereka di Liga Argentina sejak tahun 1966. Aneh ya? Bayer Leverkusen, kutukan dari fans sendiri. Bayer Leverkusen dijuluki Neverkusen pada tahun 1990-an dan tahun 2000-an. Karena klub ini selalu gagal di setiap kompetisi, dan hingga saat ini belum pernah berhasil memenangkan Bundesliga. Bayer Leverkusen berhasil finish di posisi kedua di kasta tertinggi Jerman pada tahun 1997, 1999, tahun 2000, 2002, dan 2011. Dan kegagalan paling menyedihkan adalah pada hari terakhir musim di tahun 2000. Leverkusen harus menelan kekalahan saat hanya membutuhkan 1 poin saja untuk memenangkan gelar. Dan pada musim 2001-2002, kekalahan dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir membuat keunggulan 5 poin mereka lenyap seketika, dan akhirnya Borussia Dortmund yang menjadi juara. Tak hanya itu, Leverkusen juga kalah dalam DFB Pokal dan final Liga Champions saat seluruh musim mereka berantakan. Meskipun selalu ada peluang untuk meraih treble, Bayer Leverkusen tak berhasil memenangkan apapun. Dan sudah 115 tahun berlalu, apakah Bayer Leverkusen akan pernah berhasil meraih gelar juara Jerman? Birmingham City dikutuk kaum Gypsy. Konon pada tahun 1906, ketika Birmingham City membangun kandang mereka di St. Andrew, tanah tersebut sebelumnya digunakan oleh kaum Gypsy dan berakhir dengan sebuah kutukan yang menghantui klub selama 100 tahun. Mereka dikutuk oleh kaum Gypsy yang terusir oleh pembangunan stadion milik Birmingham tersebut. Pertandingan pertama di St. Andrew sempat terlambat 1 jam karena salju, dan pada akhir musim pertama mereka, klub terdegradasi. Tribun utama klub terbakar pada masa Perang Dunia Kedua.
Sementara pengelolaan limbah terkontaminasi menghabiskan biaya sebesar 250.000 pound pada tahun 1990-an. Lebih menyakitkan lagi bagi para penggemar, Birmingham City tidak pernah memenangkan trofi besar. Beberapa mantan manajer bahkan mencoba untuk menghilangkan kutukan tersebut, seperti Ron Saunders yang meletakkan salib pada lampu sorot, dan Barry Fry yang melakukan ritual dengan buang air di keempat sudut lapangan. Setelah terguncang selama 1 abad, Birmingham City akhirnya terdegradasi pada tahun 2006, tepat pada tahun terakhir kutukan. Namun hanya dalam waktu 5 tahun setelahnya, klub tersebut memenangkan trofi besar pertama mereka dengan keberhasilan meraih Piala Liga. Mereka berhasil mengalahkan Arsenal yang lebih diunggulkan di Wembley. Nah, kebetulan atau emang udah berakhir kutukannya? Australia dikutuk karena tak bayar dukun. Dalam upaya untuk mengalahkan Rhodesia yang sekarang bernama Zimbabwe dan menjaga harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 1970, para pemain Australia meminta bantuan seorang dukun sebelum pertandingan. Dalam kisah yang diceritakan dalam autobiografi legenda Johnny Warren, dukun tersebut mengubur tulang di dekat tiang gawang untuk mengutuk tim Rhodesia. Sokeros menang 3-1 untuk melaju, tapi para pemain tampaknya tidak bisa membayar biaya dukun tersebut. Sebagai pembalasan dari sang dukun, Australia konon dikutuk dan alhasil pada babak playoff selanjutnya melawan Israel, mereka kalah dan gagal lolos. Mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 1974, tetapi gagal mencetak gol. Setelah terus gagal pada tahap akhir pada tahun 1994, 1998, dan Piala Dunia 2002, tokoh media Australia John Safran menghilangkan kutukan pada tahun 2004 dengan cara pergi ke Mozambik, tempat asal kutukan tersebut, dan menyewa dukun baru untuk membalikannya. Tapi kok ya kebetulan, Australia kemudian lolos ke Piala Dunia 2006, bahkan mencapai babak kedua kompetisi, dan selalu lolos ke Piala Dunia sejak saat itu. Kutukan Bela Goodman ke Benfica. Mungkin kutukan paling terkenal dalam dunia sepak bola menimpa raksasa Portugal Benfica, setelah kepergian kontroversial dari manajer legendaris Bela Goodman pada tahun 1962. Goodman yang berasal dari Hungaria tiba di Lisbon pada tahun 1959 setelah meninggalkan rival sengit Benfica, yaitu FC Porto. Ia memulai perombakan skuad besar-besaran untuk mempromosikan pemain muda dan segera meraih gelar juara Portugal secara berturut-turut. Kemudian Benfica asuhan Goodman melanjutkan kesuksesan tersebut ke kancah Eropa. Mereka mengalahkan Real Madrid dan meraih Piala Champions Eropa pada tahun 1961. Benfica berhasil mempertahankan trofi ikonik tersebut pada tahun berikutnya. Namun itu rupanya menjadi trofi Eropa terakhir mereka. Meskipun prestasinya yang luar biasa, Goodman yang minta naik gaji ditolak oleh Dewan Klub, dan menurut legenda ia mengutuk klub tersebut. Tidak ada bukti tertulis tentang apa yang dikatakan, namun mitos tersebut menyatakan bahwa ia berkata, tidak dalam 100 tahun dari sekarang Benfica akan pernah menjadi juara Eropa. Dan 57 tahun kemudian, kutukan tersebut terus berlanjut setelah beberapa kali Benfica nyaris meraih trofi besar, tapi hanya sebatas nyaris. Setelah Goodman pergi, Benfica kalah dalam final Piala Champions Eropa pada tahun 1963, 1965, dan 1968, serta di final pada tahun 1988 dan 1990. Mereka bahkan kalah dalam final Liga Eropa pada tahun 1983, 2013, dan 2014. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.